Kenapa kita perlu kembali beribadah bersama secara tatap muka? Ibadah bersama adalah kehendak Allah bagi umatnya. Di dalam Keluaran 3 ayat 12 demikianlah firman Tuhan. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Salah satu tujuan Allah membebaskan Israel dari Mesir adalah supaya Israel dapat beribadah kepada Allah di tempat yang Ia tetapkan sendiri. Israel bisa saja beribadah di Mesir, namun Allah memiliki kehendak yang lain bagi umatnya. Allah ingin membebaskan dan mengumpulkan mereka untuk beribadah di tempat yang Tuhan kehendaki sebagai kesatuan umatnya. Umat Tuhan bisa beribadah di mana saja. Namun dalam banyak catatan di Alkitab, kita bisa melihat bahwa Allah menghendaki adanya satu tempat dan satu waktu khusus untuk umat dapat berkumpul dan menyembah Dia secara bersama-sama. Selama 2 tahun lebih, pandemi menghalangi kita untuk datang beribadah bersama di gedung gereja. Teknologi memang menolong kita untuk dapat tetap beribadah di rumah masing-masing selama masa pandemi ini. Namun kita sadar bahwa solusi ini bersifat sementara dan tidak bisa menggantikan ibadah yang dilakukan secara langsung dan bersama-sama. Karena firman Tuhan memperlihatkan bahwa Allah memang menghendaki setiap orang percaya datang beribadah kepada Dia bersama-sama sebagai satu kesatuan umat tebusan miliknya. Saat ini kita patut bersyukur karena situasi pandemi yang semakin baik di negara kita telah membuka kembali kesempatan untuk kita datang beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kita perlu melihat dibukanya kembali gedung gereja bukan hanya sebagai sebuah pilihan mau beribadah di gereja atau di rumah, tetapi kesempatan ini adalah untuk memenuhi kehendak Allah bagi kita, umatnya. Oleh karena itu, sekalipun kita bisa merasa nyaman beribadah di rumah, mari kita yang sehat, yang tidak berisiko, datang bersama-sama untuk beribadah di gereja. Karena ketika kita melakukannya, kita sedang melakukan kehendak Tuhan untuk setiap umatnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada dalam kondisi lemah tubuh atau berisiko menularkan, jangan kecil hati. Saudara sedang berada dalam situasi yang khusus. Saudara tetap dapat beribadah melalui live streaming sampai saudara melewati situasi tersebut. Teruslah berdoa untuk saudara bisa melewati situasi tersebut bersama Tuhan dan teruslah berdoa supaya Tuhan memberikan hati yang haus dan tetap rindu untuk menyembah Dia bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Sampai bertemu tanggal 19 Juni, kita beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus memberkati.